Kalau sebuah nasab itu benar, ya, verifikasi tidak akan mengubah apapun. Analogi sederhana adalah kalau emang emas itu betul-betul emas, maka emas itu tidak akan takut untuk diuji. Karena tetap ya emas, tidak akan pernah berubah kalau memang emas. Artinya kalau asli zuriyah Nabi tidak akan pernah takut verifikasi apapun. Artinya kebenaran tidak akan terancam oleh sebuah verifikasi. Ini yang perlu garis bawahi. Kemudian di media sosial ribuan orang ribut terkait tentang polemik nasab. Ada yang bilang ini soal kehormatan, ada yang bilang ini soal kebenaran ilmiah, ada yang marah, ada yang membela, dan ada yang bingung. Nah, tapi satu hal yang jarang dibahas oleh publik ya, tokoh-tokoh yang pro nasab ataupun yang kontra nasab, bagaimana caranya kita tahu mana data, mana drama. Kemudian mana kajian ilmiah dan mana sekedar pengakuan. Mana kritik yang mendidik dan mana yang memecah belah. Hari ini kita akan tidak akan berpihak ke siapapun. Kita hilangkan perspektif bahwasanya apa yang saya sampaikan adalah subjektif. Kita akan melihat dari sisi objektif dan kita akan berpihak kepada akal sehat, yaitu dengan IQ, hati yang jernih, menggunakan ESQ, emosional spiritual quotient, dan ketetapan analisis yaitu AI. Kalau Anda ingin memahami polemik nasab, polemik Ba'alawi dan Ki-Imad secara benar, tenang, ilmiah, dan beradab, jangan kemana-mana. Ini adalah sebuah pendekatan, 3 pendekatan yang ilmiah yang bisa teman-teman gunakan dalam memahami polemik nasab. Hari ini apakah kita salah membaca terkait polemik nasab? Kita akan menggunakan pendekatan IQ, ESQ, dan EI. Nah, sahabat cari semuanya, hari ini kita akan masuk ke salah satu polemik yang kalau kita sudah survei secara digital itu masuk ke 7 top isu nasional secara di sosial media, dan perdebatan tentang nasab Ba'alawi dan kritik ilmiah yang disampaikan oleh Ki-Imad. Selama berminggu-minggu lini masa penuh dengan 2 kelompok. Kita lihat dalam lini waktu akhir-akhir ini gitu ya. Dan kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan selama 3 tahun. Nah, kelompok pro Ba'alawi ini kan yang melihat kritik sebagai sebuah serangan martabat keluarga. Jadi apa yang disampaikan Ki-Imad itu adalah sebuah serangan. Artinya secara keseluruhan adalah mereka menarasikan ini yang memecah belah. Kemudian yang kedua, kelompok yang pro dengan Ki-Imad yang melihat kritik sebagai bagian dari tradisi keilmuan, seperti verifikasi sanad, hadis, dan seterusnya. Dan keduanya punya alasan, punya argumen, dan punya cara yang berbeda dalam menyampaikan argumentasinya, pendapatnya, ataupun mereka berbicara dengan data. Yang menjadi masalah adalah publik tidak bisa membedakan. Ini yang penting publik. Apa yang tesis Ki-Imad lakukan tahun 2023, kemudian apa yang Ba'alawi lakukan membantah dengan pro dan kontranya, saling mengklaim, kemudian saling membantah, saling memberikan data yang menurut masing-masing pihak ini adalah ilmiah. Tapi yang menjadi masalah ini adalah bagaimana publik itu bisa membedakan. Dari kedua kubu ini mana yang memframing, mana fakta, mana klaim yang dibungkus dengan emosi, kemudian mana kajian akademik murni, mana kritik yang sah, dan mana ujaran kebencian yang disamarkan. Nah, disinilah kita akan memakai 3 kacamata besar, yaitu IQ, rasionalitas dan metode ilmiah, kemudian ESQ, akhlak, adab, ketenangan jiwa saat melihat perbedaan dari yang pro dan yang kontra. Kemudian AI, pola digital, jejak data, dan cara memahami algoritma serta rekayasa opini publik di seluruh platform sosial media. Nah,
Tiga lensa ini yang akan kita buat untuk cara teman-teman berpikir tidak hanya pintar saja, tidak hanya cerdas saja, tapi juga beradab dan jernih. Nah, kita bagian pertama, memahami polemik nasab tanpa emosi. Nah, apa sebenarnya polemik nasab ini? Ya, pada konteksnya bukan siapa mulia dan siapa yang tidak mulia. Kemudian bukan siapa yang suci dan bukan siapa yang suci, gitu ya. Nah, ini soal bagaimana memastikan sebuah data nasab itu secara ilmiah. Karena kajian awal yang muncul ilmiah, teman-teman, bukan dugaan, bukan hoax, bukan tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara data. Nah, nasab adalah atau sama dengan data sejarah. Itu bukan dogma. Di masa lalu, tidak semua data dicatat. Tidak semua perjalanan keluarga terdokumentasi. Banyak klaim diambil berdasarkan tradisi lisan. Kemudian standar verifikasi tidak terstruktur ilmu modern. Maka ketika ada tokoh seperti Kiai Imad yang melakukan verifikasi ilmiah di zaman modern ini, yang pertama adalah mengecek manuskrip tua, kemudian membaca catatan perjalanan utama, kemudian membandingkan dokumen satu dengan yang lain, bagaimana abad sekian perjalanan seorang ulama melakukan titik teks. Nah, ini bukan sebuah kebencian. Ini adalah bagian dari ilmu. Sekarang kalau misalkan ada pihak yang meragukan keilmuan, tentunya itu akan merugikan kita semuanya. Dan orang akan beranggapan, oh ilmu ini ternyata nggak berguna juga. Artinya apa? Skeptis terhadap ilmu pengetahuan. Ini yang kita hindarkan. Nah, di sisi lain, kelompok Ba'alawi merasa identitas mereka diserang, ya, kehormatan keluarga dipertanyakan, tradisi dituduh tanpa memahami konteks sejarah Hadramaut, ya. Nah, dua emosi besar ini bertabrakan di media sosial, makanya timbul polarisasi. Nah, disinilah IQ, ESQ dan AI diperlukan dalam memverifikasinya. Nah, kita akan bahas dari sisi IQ, ya. Yang pertama IQ. IQ adalah cara berpikir ilmiah dalam sebuah konflik. Teman-teman harus bisa bedakan antara klaim dengan bukti. Mengklaim itu contohnya kami keturunan Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya. Bukti atau fakta itu dokumen, manuskrip, silsilah tervalidasi, catatan sejarah lengkap. Nah, dalam sains, klaim tanpa bukti itu sama dengan opini, bukan fakta. Ini yang teman-teman harus bedakan dulu. Pengakuan boleh saja. Klaim ini keturunan si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Itu nggak masalah, klaim. Saya mengklaim bahwa si Fulan ini adalah keturunan bin Fulan sampai dengan Rasulullah. Itu boleh saja. Tapi kita bedakan antara klaim dengan sains itu harus dipadukan juga. Jangan sampai ini menjadi sebuah yang berbenturan. Karena kalau kita bicara sains, klaim tanpa bukti itu berarti opini, bukan fakta. Ini menjadi catatan garis besar. Nah, analogi sederhana begini. Jika seseorang mengaku dokter, tetapi dia tidak bisa menunjukkan ijazah atau semacam STR ataupun keahlian khusus di bidang kedokteran, apakah kita langsung percaya? Ya kan? Bukan berarti dia jahat, tapi hanya butuh verifikasi. Nah, begitu pun dengan nasab. Nasab itu butuh verifikasi. Kemudian, bedakan juga otoritas tradisi dengan otoritas akademik. Tradisi sama dengan kami selalu mengakui ini sejak turun-temurun. Nah, kalau kita bicara sudut pandangnya akademik, ini bukti dokumennya. Nah, secara kesimpulan, yang pernah kita saksikan ketika di Rabito Alawiyah antara Guru Gembul dengan Gus Wafi, itu sebuah benturan yang sangat tidak bisa disatukan. Kenapa Gus Wafi itu
di sisi lain itu tidak memahami terkait ilmiah dalam konteks akademik, dan guru gembul memahami konteks akademik dan konteks bagaimana itu membuktikan secara ilmiah, karena mereka Mbak Alawi ini berbasis oleh tradisi. Sehingga dua bentuk ini yang tidak bisa disatukan. Jadi kalau kita bicara tradisi, kita bicara akademik. Gitu ya. Jadi tidak bisa berjalan masing-masing. Contoh misalkan tradisi ya. Kalau tradisi sah-sah saja. Tapi akademik itu butuh ini loh dokumennya. Nah, sebenarnya kedua itu penting. Tidak ada yang salah antara apa yang disampaikan Gus Wafi dengan guru gembul waktu di Robitolabiyah. Itu nggak salah. Nah, masalah terjadi saat tradisi ini yang menolak verifikasi. Ini masalah. Ya. Karena kedua belah pihak tadi ya, Gus Wafi atau guru gembul tuh masing-masing mempunyai argumen yang logis untuk bisa disampaikan tradisi dengan akademik. Namun masalah yang terjadi adalah tradisi ini menolak verifikasi atau ilmiah disalahpahami sebagai serangan personal. Itu yang banyak terjadi di berbagai macam platform sosial media. Nah, IQ dalam membaca konten ya harus menggunakan tanyakan dulu ya 3 hal yang saat kita membaca sebuah postingan. Kalau kita bicara pakai IQ. Yang pertama, apa datanya? Kemudian apa logikanya? Kemudian apa kesimpulannya? Ya, kalau tidak ada data, maka IQ kita mengatakan ya abaikan. Nah, kalau logikanya lompat-lompat, ya, ini dijawab apa, muter-muter, maka skeptis. Kemudian kalau kesimpulan emosional, itu namanya framing. Artinya apa? Ketika pihak pro Kiai Imad memberikan sebuah data, muatan data. Namun ketika pro Mbak Alawi itu menjawab tidak sesuai dengan substansinya, justru ke personal, berarti IQ mengatakan adalah kesimpulannya emosional. Nah, ini adalah teman-teman harus bisa memastikan bagaimana IQ kita dalam membaca konten atau melihat konten atau mendengarkan konten di berbagai macam platform sosial media. Kemudian yang kedua, kita bicara ESQ, emosional, spiritual quotient, adab, akhlak, dan ketenangan. Nah, ESQ itu berbicara tentang apa? Yang pertama, ketenangan jiwa. Ya, niat yang bersih, kemudian cara bicara yang lembut, ya, tidak memaki, tidak mengolok-olok, membebaskan diri dari fanatisme. Nah, dalam polemik ini ada yang membela Mbak Alawi dengan marah-marah, merendahkan orang lain. Kemudian mengatakan Wahabi, Syiah, dan seterusnya. Justru itu menghina intelektual. Justru itu menghina keilmuan. Ini adalah membahas ilmu kok dibalas ke serangan personal. Menuduh Wahabi, Syiah, menuduh personalnya, Imad kabur, itu udah basi itu. Gitu kan? Artinya apa? Kenapa tidak pernah menyerang substansinya? Justru ke personal, memframing personalnya. Kemudian ada yang membela juga ke Imad dengan menghina, mencaci, menyindir. Itu juga sama aja. Ada juga yang pro ke Imad yang menghina, mencaci, dan menyindir. Sama saja. Nah, padahal kebenaran itu tidak butuh kita harus teriak-teriak. Kita tidak perlu bersuara yang kencang, tegas, kemudian sambil kita emosi untuk ini loh saya benar. Itu nggak perlu, gitu ya. Nah, adab dalam kritik ilmiah itu penting. Dalam tradisi ulama, kritik tidak menghapus kehormatan kok. Bantahan juga tidak menghapus adab kok. Dan perbedaan juga tidak menghapus ukhuwah. ISQ mengingatkan, jangan jadikan pencarian kebenaran berubah menjadi perusakan karakter. Nah, di dalam adab yang membela seseorang bukan berarti memaki yang lain. Anda membela Imad, Anda membela Mbak Alawi, ya tidak harus saling mencaci kalau untuk membelanya.
Analogi sederhana begini, kalau Anda yakin mobil Anda bagus, Anda nggak perlu juga menghina mobil orang lain toh, ya kan? Anda merasa baju Anda itu sempurna, bagus, tren, modis, tapi nggak perlu menghina penampilan orang lain. Nah, inilah adab dalam pembelaan. Kemudian yang ketiga, AI, ya, membaca algoritma dan rekayasa opini. Nah, ini bagian penting yang tidak pernah atau jarang yang dibahas oleh orang, ya, dalam polemik nasab ini tentunya. Nah, algoritma itu memperbesar konflik. Semakin panas atau semakin memanas debatnya, atau debat semakin memuncak segala macam, semakin banyak komentar, semakin banyak duplikasi konten, semakin banyak orang yang menonton. Karena itu algoritma suka apa? Suka hal yang viral, suka hal yang konten-konten itu menjadi pusat perhatian publik. Bukan karena benar atau salah, tapi karena engagement. Ini teman-teman harus memahami. Kemudian cara bagaimana mendeteksi rekayasa opini. Ya, ada ciri-ciri rekayasa opini seperti akun baru, komentar seragam, narasi copy paste, serangan personal tanpa data, framing pihak sana pasti jahat, pihak sini memecah belah, pihak sini tidak memakai data dan seterusnya. Nah, kalau ciri-ciri konten organik, gaya bahasa berbeda-beda. Ada pengalaman pribadi menunjukkan, oh dulu saya sebagai muhibin, sekarang karena ada krisis keimat, saya tobat atau segala macam. Itu contohnya, ya. Kemudian ada pengalaman pribadi yang lebih mendominasi yang disampaikan, entah itu dalam pengajian, entah itu dalam majelis ataupun segala macamnya, yang bisa mendukung di salah satu pihak. Dan juga ada argumentasi di situ, gitu kan. Nah, dan juga tidak selalu memuji satu pihak. Misalkan Mbak Alam ini bagus kok sebenarnya, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, ya kita semua ilmu. Tapi kalau oknum yang membela-bela ataupun yang mengglorifikasi atas nasab demi kepentingan kelompok, ya itu yang disalahkan. Artinya tidak membela keimat, tapi juga tidak membela Mbak Alawi. Nah, AI di sini itu membantu memilih sebuah narasi. Dengan AI, aplikasi apapun yang berbasis AI, kita bisa membaca pola. Siapa yang menyebar apa, dari akun apa, jam berapa, apakah sumbernya valid atau tidak. Nah, AI zaman sekarang mengajarkan kepada netizen itu apa? Jangan gampang terseret arus. Ini yang penting, memverifikasi data itu boleh. Artinya kalau kita bicara ada sebuah ungkapan, cara berpikir terendah seorang manusia itu ketika melihat satu opini, satu pandangan, satu asumsi, tapi tidak mau memverifikasi kebenaran itu. Artinya hanya berpandangan satu sumber, gitu ya. Nah, sekarang setelah IQ, ISQ, dan AI sudah saya sampaikan kepada Anda, kita akan coba membedah narasi Proba Alawi secara ilmiah. Kelompok Proba Alawi biasanya membawa narasi kritis itu merusak martabat keluarga. Nasab sudah diakui sejak dulu, sejak turun-temurun tradisi. Dan ini isu sensitif, jangan dibahas. Nah, ada 3 masalah ilmiah di sini. Yang pertama, tradisi itu bukan bukti ilmiah. Seperti silsilah suku manapun juga, tradisi perlu ditopang oleh sebuah dokumen. Yang kedua, emosi sering menggantikan argumen. Karena tidak bisa bantah secara argumentasi data, maka emosional yang bekerja, otomatis itu. Banyak pembelaan yang tidak berbasis data, tapi berbasisnya apa? Rasa hormat, kemudian kebiasaan turun-temurun, kemudian ketidaknyamanan dibahas secara terbuka, timbulnya apa? Emosional. Dan kebenaran tidak terancam oleh verifikasi, kok. Ya, kalau sebuah nasab itu benar, ya, verifikasi tidak akan mengubah apapun. Analogi sederhana adalah kalau emang emas itu betul-betul emas, maka emas itu tidak akan takut untuk diuji. Karena tetap ya emas, tidak akan pernah berubah kalau memang emas. Artinya kalau asli zuriyah Nabi tidak akan pernah takut verifikasi apapun. Artinya kebenaran tidak akan terancam oleh sebuah
verifikasi. Ini yang perlu garis bawahi. Kemudian kita bedah narasi yang pro keimat secara ilmiah. Kelompok pro keimat lebih menekankan kritik manuskrip. Kemudian potret sejarah-sejarah Hadramaut, ya, analisis dokumen klasik, kemudian kitab-kitab yang disinyalir kitab-kitab khurafat yang banyak menyesatkan umat. Itu yang pernah diungkapkan oleh Gus Aziz Jazuli. Ada 30 kitab lebih Ba'alawi yang membicarakan terkait khurafat-khurafat Ba'alawi. Kemudian metode fikih dan sejarah. Namun ada masalah juga di sini. Nah, yang pertama, ada yang membela dengan kebencian. Bukan dengan ilmu, tapi dengan dendam. Dan ini salah. Meski membela hal yang benar. Artinya gini, mungkin si fulan ini punya dendam khusus ataupun punya masalah terkhusus dengan Ba'alawi. Ya, namun dari dulu tidak bisa mengungkapkan hal itu kemarahannya. Kemudian dompleng kepada Kiimat yang telah memberikan studi terkait ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Sehingga seolah-olah membela Kiimat padahal ini adalah urusan pribadinya. Ini yang nggak boleh. Ya. Yang kedua, banyak yang tidak paham konteks ilmiah namun ikut menghina juga. Contoh, memaki keluarga tertentu, ya, bin fulan, menyudutkan komunitas tertentu, menyerang personal dan seterusnya. Artinya, tesis Kiimat ini lahir dari sebuah tesis kajian akademik ilmiah, ya harusnya cara berkomunikasi atau cara memberikan sebuah pendapat juga harus lingkungannya akademik. Ya, mengkritik boleh, sah-sah saja. Ya, itu nggak masalah, cuma ya harus punya adab juga. Nah, kemudian kritik ilmiah tidak harus menyerang pribadi kok. Kita masih bisa menggunakan yang lebih enak mendengarnya, lebih enak dibaca orang, kemudian itu lebih membumisasikan kajian-kajian Kiimat itu menjadi sebuah kajian akademik, literasinya akademik, tidak melenceng ke rel, di luar rel itu gitu ya. Nah, Kiimat itu kan berbicara tentang metode verifikasi, bukan tentang merendahkan identitas siapapun. Itu beliau konsisten kok. Nah, bagaimana kita membaca fakta di lapangan? Ada sebuah opsi yang saya sampaikan di sini. Fakta lapangan yang pertama adalah banyak keluarga tradisional Arab Hadramaut memang memiliki dokumentasi nasab yang tidak lengkap karena konflik sejarah, migrasi besar, peperangan, hancurnya manuskrip dan seterusnya. Ini fakta antropologi, bukan tuduhan. Yang kedua, fakta lapangan yang kedua adalah ilmu nasab modern itu memakai pendekatan sejarah, filologi, antropologi dan genetika. Bukan sekedar kata guru kami, kata fulan bin fulan, kata ulama terdahulu, dan seterusnya. Kemudian fakta lapangan yang ketiga, di berbagai negara, banyak silsilah tua diverifikasi ulang. Tidak selalu cocok dengan tradisi lisan. Itu, apalagi hari ini kita ada yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya. Verifikasi itu kan sesuai dengan instruksi daripada imam besar. Kalau ada yang mengaku-ngaku cucu Nabi, ya verifikasi. Terus DNA dan seterusnya. Nah, sekarang ketika ada masalah polemik nasab, standar itu hilang. Haram, terus DNA dan segala macamnya. Ya, kalian mau berani mengkoreksi habaib, nah, berarti Anda sudah tidak punya adab dan seterusnya. Ya, itulah retorika. Nah, bagaimana kita membaca opini publik? Opini publik terpecah karena algoritma memperkuat suara yang paling keras. Kemudian emosi lebih mudah viral daripada sebuah data. Judul-judul yang provokatif mengalahkan penjelasan ilmiah. Rasa hormat kepada tokoh sering mengalahkan logika. Banyak yang tidak punya literasi sejarah dan seterusnya. Nah, dengan IQ, ISQ, dan AI, kita mengajarkan publik bahwasannya berpikir secara jernih, tidak terserat sebuah provokasi. Kemudian menghargai perbedaan-perbedaan tadi baik yang pro dan yang kontra. Kemudian tetap berpegang teguh kepada data. Gak masalah kok. Yang Kiimat itu membela teguh kepada data ya konsisten. Nah, Ba'alawi harus berubah. Yang tadinya emosional rubah dengan metode berpegang pada data. Saling membantah di dalam sebuah argumen itu lebih bagus ketimbang satu pihak yang memberikan sebuah data, satu pihak dibalas dengan emosional. Itu nggak akan nyambung. Nah, bagaimana cara sedikit rumus mengenali fakta versus opini? Nah, fakta itu dapat diverifikasi.
ada sumber yang saling berkaitan, ya. Kemudian ada sebuah dokumen-dokumen yang bisa memvalidasi dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Ada jejak akademiknya. Nah, kalau kita berdasarkan opini, ya, opini kan menggunakan pakai kata-kata yang menurut saya, ya, kemudian berbasis pengalaman, tidak bisa diuji, tidak bisa diverifikasi, hanya katanya, ya. Tapi kalau diuji nggak bisa, itu opini. Nah, dalam konflik ini banyak pembicara hanya membawa sebuah opini, tapi dianggapnya fakta yang dibungkus dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, ya. Retorika, memakai bahasa-bahasa retorika yang publik itu makin percaya dengan apa disampaikan. Nah, ini tentunya harus diwaspadai. Makanya pendekatan yang saya sampaikan ke teman-teman terkait IQ, ESQ, dan AI ini adalah untuk bagaimana kita bijak di dalam membaca situasi terhadap polemik nasab. Dan tentunya sahabat saya semuanya di mana berada, polemik ini itu akan panjang. Tapi bukan berarti kita juga harus ribut. Bila kita memakai IQ sebagai hal untuk menimbang data, kemudian ESQ untuk menimbang adab gitu ya, dan AI untuk menimbang alur informasi, maka kita akan melihat konflik ini bukan sebagai keributan, tapi sebagai literasi sosial baru. Demikian dari saya. Terima kasih.